Shalom, berjumpa kembali lagi dengan kami dalam pendalaman Alkitab lewat pelajaran Sekolah Sabat. Dan saat ini kita tiba dalam pelajaran yang ke-10 dengan topik Yakub Israel. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang dengan setia boleh mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Dan kami saat ini senang boleh berbagi informasi tentang pelajaran Sekolah Sabat kita yang dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda untuk memahami lebih baik lagi pelajaran Sekolah Sabat kita. Dan pada pekan ini kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Dan saat ini seperti biasa kami akan menemani Anda dalam pelajaran Sekolah Sabat ini. Pendeta Widodo dan juga Pendeta Taliwongso yang sudah bersama-sama dengan kita saat ini. Kami akan bersama-sama mengupas lebih dalam lagi informasi yang kita dapatkan di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini. Dan sebelum kita akan lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang indah. Kami boleh kembali lagi belajar Sekolah Sabat. Dan pada pekan yang ke-10 ini, kiranya penyertaan yang sama yang telah Tuhan berikan di masa-masa yang lalu dapat kami miliki pada saat ini. Roh Kudus akan memberikan pengertian sehingga kami dapat memahami cerita ini lebih baik lagi. Berkatilah kami Tuhan dalam pendalaman Alkitab ini, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan oleh karena kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dan pelajaran kita ini mencakup dari Kejadian 32 sampai Kejadian 35 dan ada beberapa pokok-pokok pelajaran dari tiap pasal yang saya akan sampaikan yang kiranya dapat menolong kita untuk lebih memahami cakupan dari pelajaran Sekolah Sabat kita. Yang pertama di Kejadian 31, kalau kita lihat di sana bagaimana Yakub akhirnya dia melarikan diri dari Haran, lalu kemudian Yakub dan Laban membuat perjanjian Mizpah. Lalu kemudian di Kejadian 32 kalau kita saksikan di sana ada terjadi krisis di dalam kehidupan Yakub. Dia bergumul di Peniel, di mana dia bergumul dengan seseorang di sana. Lalu kemudian nama Yakub diubah menjadi Israel. Itu di Kejadian 32. Lalu di Kejadian 33 Yakub bertemu dengan Esau dan Yakub melakukan perjalanan ke Salem. Di Kejadian 34, kalau kita lihat di sana terjadi sebuah skandal di dalam kehidupan keluarga Yakub di mana Dina dilecehkan dan saudara-saudara laki-lakinya menuntut balas dan membunuh orang-orang Hamor. Lalu kemudian di Kejadian pasal 35 kalau kita baca di sana bagaimana Yakub setelah puluhan tahun kembali lagi ke Bethel, lalu diceritakan tentang kematian dari Rachel di Bethlehem, lalu kemudian Ishak meninggal di Hebron. Dan itulah kira-kira poin-poin penting dari setiap pasal yang akan dicakup di dalam pelajaran kita di minggu ini. Terima kasih Pendeta, dan ayat inti kita pada pekan ini terdapat dalam Kejadian pasal 32 ayat 28. Di sana dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Baik, yang pertama-tama kita akan melihat kapan ayat ini terjadi. Peristiwa dalam cerita ini di dalam Kejadian pasal 32 adalah tempat di mana Yakub bergulat dengan seorang laki-laki di sana. Nah, tempat ini adalah bagian dari perjalanan Yakub dari Padang Aram ketika dia lari dari Laban, lalu mereka sempat tertahan di pegunungan Gilead di sana di mana Yakub mengadakan perjanjian dengan Laban bahwa ada batas di sana di mana Yakub tidak boleh kembali lagi ke rumah Laban. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Seir, yaitu daerah Edom. Dan setelah mereka menyeberangi sungai Yabok, di sana Yakub menyendiri dan ada sebuah tempat di sana di mana dia bergumul dengan seorang laki-laki yang nantinya dinamakan tempat itu adalah Peniel. Dan
Roh Nubuat menyatakan dengan jelas situasi keadaan dari mental Yakub saat itu, bahwa pada saat itu Yakub merasa sangat takut dan gentar, di mana pada posisi saat itu dia tidak bisa kembali ke rumah Laban, tetapi dia juga takut untuk maju ke Seir. Nah, ayat tema kita ada seorang yang berkata kepada Yakub, ya, bahwa namanya adalah Israel. Orang ini adalah orang yang bergumul dengan Yakub. Kita memiliki pertanyaan yang mendasar, yaitu siapa orang ini? Ya, siapa orang ini? Nah, di dalam cerita Yakub, cerita ini Yakub tidak menyadari pada awalnya siapa manusia itu, ya. Dia tidak menyadari bahwa manusia itu adalah utusan surga. Itu kita dapat ketahui dari pengakuan orang itu sendiri, ya. Nanti kita akan tahu setelahnya bahwa orang itu, manusia itu adalah utusan surga dari pengakuan orang itu sendiri, bahwa dia katakan kepada Yakub, engkau melawan Allah, dan juga pengakuan Yakub nantinya bahwa dia mengatakan, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Kemudian kalau kita dapatkan informasi dari Hosea, Hosea mengatakan di dalam Hosea pasal 12 ayat 3 dan 4 bahwa orang itu adalah Allah dan malaikat, ya. Tetapi di dalam informasi dalam Roh Nubuat para nabi dan bapa halaman 197, orang itu adalah Kristus, ya. Roh Nubuat mengatakan itu adalah Kristus, malaikat perjanjian yang telah menyatakan dirinya kepada Yakub. Itu dituliskan di dalam sejarah para nabi halaman 197. Ini yang disebut dengan Kristofani, di mana kita percaya atau orang Kristen percaya bahwa di masa perjanjian lama Yesus pernah menampakkan diri kepada manusia di dalam wujud manusia. Kemudian pada saat mereka bertemu, apakah mereka saling kenal atau tidak? Ya, jika kita baca dengan sekilas, sepertinya pada awalnya Yakub tidak mengenal siapa orang itu, ya. Dan tentu saja kalau dia adalah utusan surga seperti yang kita bahas sebelumnya, maka seharusnya orang itu mengenal Yakub, ya. Tapi dalam cerita ini dengan jelas kita dapat melihat bahwa Yakub tidak dapat mengenal orang itu pada awalnya. Kita bisa baca ini dalam kutipan Roh Nubuat dalam para nabi dan bapa halaman 200. Di sana dikatakan, ini terjadi di satu tempat yang sunyi dan bergunung, tempat tinggal binatang buas dan tempat di mana perampok dan pembunuh mengintai mangsanya. Jadi ini situasi pada malam hari itu. Itulah tempat yang terpencil dan tanpa perlindungan. Yakub sujud di atas bumi dengan rasa sedih dan dalam saat itu tengah malam. Jadi suasananya tengah malam, itu adalah tempat yang berbahaya, ada banyak perampok dan pembunuh di tempat itu. Dan Yakub sementara menyendiri di tempat itu. Selanjutnya Roh Nubuat mengatakan, tiba-tiba satu tangan yang kuat memegang tubuhnya. Dan di situ dikatakan, ia pikir seorang musuh sedang berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Jadi awalnya Yakub mengira bahwa itu adalah seorang musuh yang akan membunuhnya. Lalu kemudian dikatakan selanjutnya, bila mana orang asing itu memegang pangkal pahanya, saat itu juga Yakub menjadi timpang. Yakub kini menyadari watak yang sebenarnya dari musuhnya itu. Ia tahu bahwa ia bergumul dengan seorang pesuruh surga. Jadi awalnya dia mengira manusia itu adalah musuh, orang jahat yang akan membunuhnya. Tetapi pada akhirnya setelah dia bergulat dengan orang itu, dia menyadari bahwa orang itu adalah pesuruh surga. Nah, kenapa Yakub harus bergulat dengan orang tersebut? Apa tujuannya dan dalam kondisi apa? Apakah Yakub sementara sadar atau sementara mimpi? Mari kita lihat. Ada dua alasan kenapa Yakub harus bergulat dengan orang itu. Yang pertama, karena saat itu Yakub dalam posisi ketakutan. Ya, dia sangat ketakutan. Ada interpretasi yang mengatakan bahwa jika Yakub saat itu mengira orang itu adalah Esau, ya. Kemudian menurut tradisi Yahudi dalam Midrash, mereka percaya bahwa Yakub mengira bahwa itu adalah malaikat penjaga Esau, ya. Tetapi kita tahu tadi bahwa itu adalah Yesus sendiri, utusan surga. Roh Nubuat mengatakan jika Yakub mengira seorang musuh sedang berusaha untuk mengakhiri hidupnya, ya. Jadi itu alasan kenapa dia harus bergulat, karena dia tahu itu adalah seorang musuh. Tetapi alasan yang kedua, seiring mereka bergulat, ada tujuan lain
Ya, dan Yakub harus bergulat dengan orang tersebut setelah dia tahu orang itu adalah utusan surga, dan saat itu dia meminta kepastian. Kita bisa baca itu di dalam ayatnya yang ke-26, ya. Yakub menjawab kepada orang itu, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dan pada saat itu juga Yakub mendapatkan berkat. Salah satu berkat yang paling luar biasa yaitu ketika namanya diubah dari Yakub yang memiliki konotasi kurang baik menjadi Israel. Ya, Israel itu adalah sebuah kepastian yang diberikan kepada Yakub bahwa Tuhan menyertai dia. Dan di dalam cerita ini jelas bahwa cerita ini nyata, bukan mimpi. Seorang pesuruh dari surga itu atau Tuhan yang menyerupai manusia itu datang kepada Yakub sama seperti sebelumnya ketika datang kepada Abraham. Nah, lalu kemudian kalau orang itu memang Allah, kenapa orang itu bisa dikalahkan dalam pergulatan tersebut? Kalau kita baca Hosea 12 ayat 5, Yakub bergumul dengan malaikat dan menang. Ya, informasi mengatakan bahwa Yakub menang dalam pergulatan tersebut. Apa artinya menang di sini? Apakah Allah kalah pada saat itu? Di dalam Sejarah Para Nabi halaman 202, ya, menang di sini artinya adalah kesungguh-sungguhan Yakub dalam bergumul yang membuat surga tidak dapat menolak permohonannya. Itu dituliskan di dalam halamannya yang ke-202, dikatakan melalui kerendahan hati, pertobatan dan penyerahan diri, manusia yang berdosa ini telah menang terhadap pemerintah surga. Ia meneguhkan pegangannya terhadap janji-janji Allah, dan hati daripada kasih yang tidak terbatas itu tidak dapat menolak permohonan orang yang berdosa itu. Terima kasih pendeta. Kalau tadi dikatakan bahwa Yakub akhirnya sadar dia bergulat dengan seseorang yang bukan manusia ya, yang kekuatannya super. Itu terjadi pada waktu Seventh Day Adventist Bible Commentary mengatakan pada waktu satu sentuhan saja dirasakan oleh Yakub lebih daripada kekuatan manusia biasa. Pada saat itulah dia sadar fakta bahwa dia ini sedang bergulat dengan seseorang yang bukan manusia, yang kekuatannya adalah kekuatan super. Jadi Allah, Tuhan hanya membutuhkan satu sentuhan untuk membuat Yakub sadar bahwa dia sedang bergumul dengan sosok ilahi. Lantas kita melihat cerita Yakub ini seperti tergila-gila dengan berkat, bahkan sampai menipu papanya dan menipu saudaranya. Mengapa demikian? Apa makna rohani dari meminta berkat? Meminta atau mendapatkan berkat mengandung makna bahwa seseorang yang mendapatkan berkat memiliki hak-hak istimewa atau kelebihan. Namun ingat, berkat yang diterima itu juga disertai dengan tanggung jawab. Secara rohani, hal ini penting bahwa orang yang mendapatkan berkat adalah orang yang memiliki hak menjadi pemimpin rohani atau menjadi imam. Serta dalam konteks Yakub yang menerima berkat ini, dari garis keturunannya lah penebus dunia itu akan datang. Alfa Omega jilid 1 halaman 204. Kemudian berkat secara non rohani. Berkat yang diterima itu akan berupa kemakmuran, bisa jadi status sosial, kekuatan politik, bahkan warisan dari orang tua. Ini bersifat non rohani. Kemudian Yakub ini meminta berkat kepada Allah, bukan kepada Allah, gantinya dia meminta berkat kepada ayahnya, sepertinya dia mengandalkan kekuatan manusia. Dan memang betul, dikatakan oleh roh nubuat bahwa Yakub dan Esau telah diajar oleh orang tua mereka tentang pentingnya hal-hal ini. Namun Esau lebih mementingkan hal-hal yang bersifat sementara. Dan ia percaya bahwa dia tidak mau terikat dengan tanggung jawab. Sedangkan Yakub lebih menghargai hal-hal yang bersifat rohani serta tanggung jawab yang ada di dalamnya. Inilah yang menyebabkan Yakub berusaha menggunakan berbagai cara untuk menerima berkat itu. Jadi karena Yakub dilatih untuk menerima berkat yang dijanjikan, sehingga dia tidak sabar menanti cara Allah untuk menggenapi itu. Dia lebih memilih menggunakan caranya sendiri. Kenapa sepertinya dia meminta kepada ayahnya itu daripada meminta kepada Tuhan? Ternyata tradisi di zaman itu adalah berkat dari patriark ya. Berkat dari bapak itu adalah penting. Apalagi berkat kata-kata
penghabisan ketika hidupnya sudah mau berakhir ya. Dan ini penting sekali sebab mengandung nubuatan apa yang akan terjadi dengan anak-anak saya nantinya. Nah, kita tahu bersama setelah melarikan diri dan mengalami banyak pelajaran hidup, hati Yakub itu kemudian diperbaharui. Jadi dia pada waktu itu lebih mencari berkat manusia karena belum diperbaharui. Tetapi sesudah itu dia diperbaharui dan pada waktu dia bergumul dengan manusia yang kemudian dia kenal bahwa Tuhan itu sendiri, maka dia bersikuku meminta berkat, jaminan pada oknum ilahi itu bahwa ia tidak layak karena dosa dan dia diampuni. Jadi perubahan terjadi dalam kehidupan Yakub. Kemudian kenapa pada akhirnya nama Yakub itu diganti? Dari Yakub kemudian menjadi Israel. Apa makna Israel? Apakah sama dengan negeri Israel atau negara Israel sekarang ini? Sebagai bukti di dalam buku Patriarch and Prophets tadi, sebagai bukti bahwa ia telah diampuni, namanya telah diganti dari sesuatu yang mengingatkan dosanya kepada sesuatu yang menjadi peringatan akan kemenangannya. Inilah kenapa namanya diganti. Nama Israel sendiri terdiri dari dua kata bahasa Ibrani. Yisra, he fights, atau he rules, dan El, God Allah. Sehingga artinya Alkitab memberikan kepada kita melalui pengertian secara langsung bahwa pada waktu itu he fights with God. Dia bergumul, dia bertarung dengan Allah dan pada akhirnya dia menang. Dan tujuan penggantian nama itu adalah untuk yang pertama, mengingatkan malam pergumulan Yakub yang mengubah karakter hidupnya secara rohani. Dan ini mengindikasikan hubungan yang baru antara Yakub dengan Allah. Yang kedua, manusia bisa bertahan dalam pergumulan yang paling hebat bila saja mereka mengerti bahwa kekuatan yang akan membuat mereka menang adalah kekuatan ilahi. Mereka hanya perlu bersandar kepada Allah. Dan yang ketiga, kenapa nama Yakub diganti menjadi Israel, mengingatkan kepada keturunan Yakub bangsa Israel tentang perubahan karakter yang Allah inginkan mereka miliki. Apakah sama dengan Israel yang sekarang? Tentu jawabannya tidak. Sebab Israel atau negara Israel sekarang, deklarasi kemerdekaannya itu pada tahun 1948, 14 Mei. Dan ini diinisiasi oleh komunitas Yahudi yang ada di British. Itulah sebabnya berbeda dengan konteks pada waktu Yakub diubah namanya menjadi Israel. Sejarah mengatakan bukan merekalah yang dimaksudkan dengan perubahan nama Yakub. Kabar baiknya bagi kita sekarang adalah kita bisa menjadi Israel secara rohani asalkan kita sama dengan Yakub mengandalkan kekuatan ilahi untuk menang. Bergumul untuk mendapatkan jaminan bahwa kita yang berdosa diampuni dan diubahkan oleh kuasa ilahi. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan episode selanjutnya yaitu pertemuan dengan Esau. Nah, kalau kita bertanya apa tujuan Yakub lari dan kemudian dia meninggalkan Laban. Kalau kita lihat dari kata-kata Yakub, dia katakan izinkanlah aku untuk kembali ke tempat kelahiranku, ke negeriku. Artinya di sini walaupun kurang lebih 14 tahun lebih sudah berlalu, tapi dia tetap mengingat covenant yang dibuat dengan bapaknya yaitu Abraham dan juga kepada ayahnya Ishak bahwa keturunan ini akan menempati tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi sekalipun dia dalam pelariannya, tetap di dalam lubuk hatinya dia masih ingat, dia percaya bahwa tanah perjanjian itu sudah dijanjikan kepada dia dan keturunannya. Belum lagi kalau kita baca Kejadian 30 ayat 25, keinginan ini kalau kita membaca ayat ini, sepertinya keinginan ini terbit ketika anak dari istri kesayangan Rahel itu dilahirkan, yaitu Yusuf. Nah, mungkin saja Yakub berpikir bahwa tidak mungkin dia dan keturunannya akan selama-lamanya di sini. Oleh karena ada janji yang diberikan melalui leluhurnya yaitu Abraham dan Ishak. Nah, di dalam perjalanannya kembali, kenapa dia bertemu dengan Esau pertama? Kenapa tidak gantinya ayahnya? Kenapa bukan ayahnya lebih dahulu? Tetapi kenapa dia harus bertemu dengan Esau lebih dahulu? Ada beberapa pendapat. Contohnya dari kaum Jewish Reform mengatakan bahwa dalam perjalanan kembali ke tanah Kanaan, maka Yakub harus melewati satu wilayah Edom, di mana itu adalah wilayah teritori yang dikuasai oleh Esau saudaranya. Nah, tapi pendapat yang kedua, dan saya lebih cenderung percaya kepada hal ini,
bahwa mengapa dia harus bertemu dengan Esau lebih dahulu, karena disinilah sumber masalah dan ketakutannya. Karena bukan Ishaklah yang mengancam nyawanya, tetapi saudaranya Esau. Dan itulah sebabnya dia mengutus seseorang dengan membawa hadiah-hadiah, dengan memberikan, ini adalah pesan bahwa I come in peace, bahwa saya datang dengan damai. Bisa saja oleh karena dia takut jangan sampai Esau membaca kedatangan daripada Yakub ini adalah untuk mengambil alih sebagaimana dia sudah mengambil alih berkat kesulungan itu sebelumnya. Nah, itulah sebabnya dia ingin membuat impresi benar-benar bahwa dia datang dengan damai. Dia perlu membereskan itu dengan saudaranya Esau dulu sebelum dia bertemu dengan ayahnya. Tapi kalau kita baca ceritanya, dia takut, ya. Padahal dia sudah diberikan jaminan bahwa dia di dalam penyertaan Tuhan dan dia telah berdoa, bahkan dia telah membuat mezbah. Dia telah diberkati oleh ayahnya, lalu kemudian ketika di battle, lalu kemudian juga bagaimana dia bergumul bersama dengan Tuhan. Mengapa dia masih takut? Nah, ketakutan dari seorang Yakub ini adalah ketakutan yang sama dari semua manusia. Abraham, walaupun percaya tetapi ada pergumulan, ya. Yesus, walaupun dia tahu tetapi di Taman Getsemani dia katakan bahwa sekiranya mungkin biarlah cawan itu lalu daripadaku. Hizkia percaya kepada Tuhan tetapi juga ada ketakutan tentang kehidupannya. Daud, ya, dan kalau saya bisa sebutkan lagi orang-orang percaya yang lain di dalam Alkitab. Mengapa? Karena takut sebenarnya bukanlah tanda kurang iman, tetapi bisa jadi takut itu adalah tanda pergumulan rohani yang sementara bertumbuh. Oleh karena di dalam Mazmur 56 ayatnya yang keempat mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi di sini kita lihat bahwa ketakutan bisa jadi merupakan pertanda bahwa kita sementara bertumbuh untuk semakin atau melatih kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat maka sebenarnya yang dialami oleh Yakub ini, dia ini bergumul dalam 4 dimensi. Physical, emotional, spiritual, and social. Oleh karena apa? Secara fisik dia letih. Lalu kemudian pangkal pahanya dipukul, penuh dengan kesakitan. Secara emosional ada perasaan bersalah yang dialami. Secara spiritual dia mengakui dosa yang besar. Yang pertama terhadap Allah, yang kedua terhadap ayahnya Ishak, dan tentu saja terhadap Esau saudaranya. Secara sosial dia sendirian, tidak ada yang menemani dalam pergumulannya. Itu sebabnya sangat-sangat manusiawi kalau kita melihat dia takut walaupun sebenarnya dia percaya. Lalu kemudian ketika dia bertemu dengan Esau, kalau kita lihat dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Beberapa kali dia katakan tuanku, tuanku, hambamu, hambamu. Dan yang lebih menarik kalau kita lihat di sini gesture daripada Yakub, yaitu dia tunduk bahkan sampai 7 kali. Nah, apa signifikansi dari tunduk 7 kali ini? Kalau kita singkat cerita, saya bisa katakan bahwa menurut literatur Timur Dekat kuno, seorang raja di wilayah yang lebih kecil biasanya akan tunduk 7 kali kepada raja yang lebih besar, ya, dalam wilayah yang lebih besar. Tapi bukan cuma itu saja. Ini adalah sebuah pertanda tunduk, penyerahan, tetapi juga di Timur Dekat kuno, orang yang tunduk 7 kali itu juga bukan hanya mengakui secara status sosial, tetapi juga memperlakukan orang yang disembah itu sama seperti dewa, ilah atau Allah. Nah, mungkin saja ini yang dilakukan oleh Yakub, oleh karena kalau kita baca di dalam Kejadian 33 ayat 10, di sana dikatakan bahwa Yakub tunduk dan dia katakan melihat wajahmu seperti melihat wajah Allah. Jadi kemungkinan besar bahwa ketika Yakub dia tunduk bahkan sampai 7 kali, artinya dia mengakui superioritas daripada Esau, lalu kemudian dia mengakui bahwa Esau ini memiliki karakter atau atribut daripada Allah. Itulah sebabnya dia katakan melihat wajahmu seperti melihat wajah Allah. Itulah signifikansi dari mengapa dia memposisikan diri sebagai hamba bahkan tunduk sampai 7 kali. Baik, terima kasih pendeta. Dan kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 25 ayat 23, ketika Ribka masih mengandung Esau dan Yakub, di sana telah diberitahukan bahwa
yang tua akan menjadi hamba dari yang muda. Tetapi dalam pertemuan Yakub dan Esau, kita dapat melihat cerita ini terbalik, ya. Kita dapat melihat cerita ini terbalik. Yakub terlihat sangat lemah dan Yakub di sini terlihat sebagai hamba, sedangkan Esau itu terlihat sebagai tuan. Mari kita lihat apa yang terjadi pada saat itu. Jelas bahwa pada saat itu Yakub sementara takut. Dan ada dua alasan kenapa Yakub takut untuk bertemu dengan Esau pada saat itu. Alasan yang pertama adalah masalah yang belum selesai dari awal. Masalah di masa lalu yang belum selesai. Dia merasa bersalah dan takut jika Esau akan membalas dendam. Oleh karena informasi terakhir yang dia dapatkan adalah Esau ingin membunuhnya. Dan pada saat itu ketika dia kembali dari Padang Aram, informasi yang didapatkan bahwa hamba-hambanya itu tidak membawa senjata dan mereka tidak terlatih untuk berperang. Alasan yang kedua, semenjak Yakub pergi meninggalkan keluarganya, maka Esaulah yang memiliki semua harta pusaka pada saat itu, ya. Dan Yakub takut jika pada saat dia kembali dan bertemu dengan Esau, dia takut bahwa Esau akan beranggapan Yakub akan mengambil alih harta pusaka ini, ya. Jadi dia takut Esau akan membunuhnya. Nah, untuk mengantisipasi ketakutan ini, ada dua strategi yang dilakukan atau yang dibuat oleh Yakub. Strategi yang pertama, Yakub membuat dua kelompok. Kelompok yang di depan itu adalah mereka yang membawa harta, yaitu hadiah yang akan diberikan kepada Esau dengan tujuan agar Esau tidak mengira dia akan datang untuk mengambil harta pusaka tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia berikan perintah kepada hamba-hambanya. Pada saat mereka bertemu dengan Esau, ya, mereka harus mengatakan kata-kata ini bahwa hambamu Yakub, ya, dan tuanku Esau. Ya, itu kata-kata yang sudah Yakub latih, ya. Jadi ketika Esau datang dan melihat harta itu, pada saat Esau bertanya milik siapa ini, mereka harus menjawab ini adalah milik hambamu Yakub untuk tuanku Esau. Kenapa Yakub berikan itu? Alasannya tadi kita sudah tahu, karena Esau juga mendengar bahwa pada saat di Kejadian 25 ayat 23, yang tua akan menjadi hamba yang muda. Jadi Yakub memakai kata-kata ini untuk mengantisipasi, ya. Baik. Lalu kalau kita baca, kenapa Esau pada saat bertemu dengan Yakub, kenapa sampai Esau menerima Yakub, ya? Kenapa sampai Esau menerima Yakub? Nah, jelas ini adalah kuasa doa, hasil dari malam pergumulan Yakub, ya. Dan setelah dia mendapatkan jaminan, Roh Nubuat mengatakan di sana bahwa Yakub tidak lagi merasa takut untuk bertemu dengan saudaranya. Ya, tadi dia takut, tetapi sekarang dia tidak takut, ya. Oleh karena Allah telah mengampuni dosanya dan dia percaya bahwa Allah dapat menggerakkan hati saudaranya Esau untuk menerima pertobatan serta penyerahannya. Itu kepastian yang dia dapatkan saat itu. Dan dilanjutkan selanjutnya, sementara Esau, ya, di dalam sejarah para nabi dan Bapa halaman 202 dikatakan, sementara Yakub bergumul dengan malaikat itu pada malam sebelumnya, ya, seorang pesuruh surga yang lain telah diutus kepada Esau, ya. Nah, apa yang dikatakan malaikat ini kepada Esau? Jadi pada saat Yakub bergumul dengan seorang malaikat, ada malaikat lain juga yang datang kepada Esau. Apa yang dikatakan malaikat ini kepada Esau? Dia katakan begini, di dalam satu mimpi, Esau telah melihat saudaranya sebagai seorang yang terbuang dari rumah bapaknya selama 20 tahun. Ia menyaksikan rasa dukanya pada waktu mengetahui bahwa ibunya telah mati. Ia telah melihat Yakub dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Mimpinya ini oleh Esau telah diceritakan kepada tentara-tentaranya dengan satu pesan, agar jangan menyakiti Yakub karena Allah bapaknya itu menyertai dia. Jadi ada dua hal di sini yang disampaikan oleh malaikat itu. Yang pertama, bahwa Esau diberikan pengertian jika Yakub sudah membayar kesalahannya dalam penderitaan. Yang kedua,
bahwa Yakub dikelilingi oleh malaikat. Jadi jangan sampai melakukan sesuatu apapun terhadap Yakub. Nah, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah Esau? Nah, pelajaran penting yang kita boleh dapat dari kisah Esau ini tentunya adalah pengampunan, ya, pengampunan. Mari kita perhatikan kata-kata ini dalam Kejadian pasal 33 ayat 10. Ketika Yakub bertemu dengan Esau dan Esau mencium dia, ya. Dan ketika mereka menangis, Yakub mengatakan begini, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Tuhan atau wajah Allah. Apakah Yakub mengatakan hal ini untuk menyenangkan hati Esau? Tentu tidak. Yakub mengatakan ini dengan satu dasar yang kuat, karena malam sebelumnya ketika dia bergumul, dia juga melihat Allah. Ya, Kejadian 32 ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Jadi yang dia lihat saat itu, dia lihat Esau sama seperti apa yang dia lihat pada malam sebelumnya. Oleh karena itu, Matius pasal 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apakah Allah mengampuni Esau? Pasti. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 mengatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Baik, terima kasih pendeta. Dan pelajaran penting lain yang perlu kita mungkin ringkaskan sedikit adalah tentang tempat-tempat di mana Yakub itu berjalan dalam perjalanan imannya dan juga keluarganya. Kita tahu bersama dia tinggal di Beersheba bersama dengan Ishak dan Ribka, papa mamanya. Kemudian dia pergi ke Betel dalam perjalanannya ke Haran, Padan Aram. Kemudian dari sana dia harus keluar lagi setelah mengabdikan diri kepada Laban, mertuanya selama 20 tahun. Dari Padan Aram, dia harus melewati sungai Efrat dan tiba dia di pegunungan Gilead. Keesokan harinya, menurut firman Allah, maka dia bertemu dengan malaikat dan menamai tempat itu Mahanaim. Jadi dari pegunungan Gilead dia singgah di Mahanaim. Setelah itu dia harus menyeberang sungai Yabok dan di sanalah dia juga bertemu dengan Tuhan. Dia bergulat dengan sosok ilahi dan menamakan tempat itu Peniel karena dia telah melihat muka Allah. Dan keesokan harinya kemungkinan di dekat Niel dia pada akhirnya bertemu dengan Esau saudaranya. Setelah itu Esau menawarkan untuk ikut bersama-sama dengan dia ke Edom, tetapi Yakub memilih untuk pergi ke tempat lain dan dari sana dia pergi ke Sukot. Setelah dari Sukot, Yakub pergi ke Sikem dan di Sikem dia tinggal beberapa waktu lamanya sebelum peristiwa Dinah. Dan setelah itu Allah memerintahkan dia pergi ke Betel. Dalam perjalanan di Betel dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan setelah itu Tuhan memerintahkan dia dalam perjalanan itu pergi ke Hebron untuk melihat ayahnya Ishak yang masih hidup. Dalam perjalanan dia harus singgah di Efrata, Bethlehem. Karena pada waktu itu Rahel istrinya melahirkan anak terakhir mereka yaitu Benyamin. Dan baru saat itulah dia tiba di Hebron. Roh Nubuat mengatakan beberapa tahun dia habiskan bersama dengan ayahnya. Kemudian dari sana, dari Hebron, dia pergi ke Beersheba dan pada akhirnya dia ke Goshen di Mesir. Dan terakhir ketika dia mati, dia menyuruh dia harus dikuburkan di tanah leluhurnya di Hebron. Nah, kapan saat Yakub lari dari Laban? Dari Padan Aram ini kemudian untuk menuju ke Hebron lagi. Kita perlu menentukan kapan, ketika kita boleh melihat kapan Yusuf lahir. Sebab peristiwa dia melarikan diri Laban tepat tidak lama sesudah Yusuf lahir. Nah, Yusuf berada di Mesir kira-kira 30 tahun, menurut Kejadian 41 ayat 6, dia diangkat oleh Firaun menjadi orang kedua yang berkuasa di Mesir. Kemungkinan Yusuf bertemu dengan Yakub pada waktu dia berusia 39 tahun karena pada tahun kedua, periode 7 tahun yang kedua menurut mimpi dari Firaun. Jadi Yusuf lahir kira-kira pada waktu 130 umur Yakub
ketika bertemu dengan Firaun dikurangi dengan 39 tahun umurnya Yakub, maka kira-kira pada waktu umurnya 91 tahun maka lahirlah Yusuf bagi Yakub. Dan tepat pada umur seperti itulah dia meninggalkan Laban. Nah, mari kita lihat, kalau begitu waktu dia perjalanan keluar dari Padan Aram dan hendak bertemu dengan Esau, berapa lama perjalanannya? Kemungkinan Alkitab mengatakan 10 hari sesudah dia dari Laban, dia sampai di pegunungan Gilead, di mana pada akhirnya dia terkejar oleh Laban dan di sana mereka menginap 1 malam. Besoknya dia melihat malaikat dan menamai tempat itu Mahanaim. Dan kemudian 1 malam lagi dia masih harus bergulat dengan sosok yang ilahi. Jadi kira-kira perjalanan itu lebih dari 12 hari lamanya sampai dia bertemu dengan Esau. Lantas kemudian saat Rahel melahirkan usia Yakub dan tahun berapa? Tradisi Yahudi Midras mengatakan bahwa Rahel ketika menikah dengan Yakub adalah pada waktu umurnya 22 tahun. Dan kalau kita hitung mundur, maka Yakub pada waktu itu berumur 78 tahun. Dari mana? 20 tahun. Tahun 91 tahun umurnya, dikurangi 20 tahun, maka dia 71 tahun. Tapi dia harus mengabdi 7 tahun dulu, baru mendapatkan Lea, 7 hari sesudahnya mendapatkan Rahel. Maka pada waktu umur 78 tahun lah dia menikah dengan Rahel. Jadi selisih kedua mereka adalah 56 tahun. Kemudian Rahel mati setelah melahirkan Benyamin. Kemungkinan selisih usia antara Yusuf dan Benyamin ada 8 atau 9 tahun. Maka Rahel mati saat usianya sekitar 44 tahun dan pada waktu Yakub berusia 99 atau 100 tahun. Nah, kapan dia balik ke Betel? Setelah dari Shikem dia disuruh ke Betel, pada waktu itulah tahun yang sama pada waktu Benyamin lahir. Jadi kira-kira usianya 99 atau 100. Kapan dia ketemu Ishak? Singkat perjalanannya, sesudah Benyamin lahir kemudian dia pergi ke Hebron. Dan di sanalah dia menghabiskan hidupnya bersama dengan ayahnya sampai mati sebelum dia pindah ke Mesir. Apa persamaan perjalanan Yakub kalau begitu dengan perjalanan Abraham? Kita lihat ada 2 tempat penting yaitu Shikem dan Betel. Persamaannya Abraham mendirikan mezbah di tempat itu atas nama Tuhan, demikian pula dengan Yakub. Kalau Abraham pernah diganti namanya dari Abram menjadi Abraham, demikian pula Yakub diganti namanya menjadi Israel. Dan dalam hal ini mereka memiliki kesamaan. Diubahkan seiring berjalannya waktu dari mereka yang belum kenal dengan rencana Allah dan berserah sampai kepada pribadi yang matang imannya dan mau berserah kepada rencana Allah. Terima kasih pendeta, dan selanjutnya adalah episode ketika Yakub dan keluarganya tiba di Sikem. Kita tahu bahwa informasi Alkitab mengatakan dia bahkan harus membeli tanah di Sikem. Begitu susah untuk dapat tinggal di tanah Kanaan, padahal sebelumnya kita tahu bahwa ini adalah tanah perjanjian yang sudah dinubuatkan, dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi bagian Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya. Nah, pertanyaannya kenapa sepertinya begitu susah bagi dia untuk memiliki tanah ini? Kalau kita baca informasi Alkitab, mengapa dia tidak langsung mengklaim ini sebagai tanah miliknya? Oleh karena jumlah mereka masih kecil. Kalau kita baca Kejadian 34 ayat 30, pada waktu Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi tentang bagaimana mereka berdua sepertinya yang sangat bertanggung jawab tentang pembalasan dendam dari saudara-saudara laki-laki Dina kepada orang-orang Syekhem. Di sana dikatakan oleh Yakub seperti begini. Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Jadi memang pada saat ini Yakub belum punya cukup tentara atau pasukan untuk mengklaim wilayah Kanaan ini sebagai miliknya sebagaimana yang dijanjikan. Nah, kondisi Sikem sendiri secara rohani, sosial dan ekonomi saat itu sangat menarik, oleh karena menurut biblicalplaces.com mengatakan bahwa Shechem ini kemungkinan besar adalah kota perdagangan yang terletak di tengah-tengah dari rute perdagangan pada waktu itu. Dan
kota ini terkenal dengan buah anggurnya, buah zaitunnya, lalu kemudian gandumnya, dan juga terkenal dengan ternak-ternaknya. Dan itulah sebabnya ini menjadi kota yang signifikan secara ekonomi pada waktu itu. Informasi yang lain juga mengatakan bahwa Sikem ini adalah kota yang sudah berbenteng. Artinya sudah punya peradaban yang lebih maju, dan kota yang berbenteng biasanya adalah kota sebagai pusat penyembahan berhala. Kalau kita baca cerita tentang Dina, awal malapetaka kehidupan Dina ini oleh karena dia bergaul atau mengunjungi perempuan-perempuan yang ada di Sikem. Padahal sebenarnya sudah diingatkan berkali-kali, bahkan sebelumnya, bahwa bergaul dengan orang-orang Kanaan ini bisa memiliki akibat yang buruk. Dan ini bisa mengakibatkan pernikahan campur antara orang Israel, ya, antara orang Ibrani bersama dengan orang Kanaan. Menurut Josephus Flavius, seorang sejarawan yang abad pertama, dan dia mengatakan bahwa kemungkinan besar Dina pada waktu itu sementara menghadiri sebuah festival atau hari raya, tetapi kemungkinan besar juga sebelum itu dia memang sudah bergaul dengan bebas dengan masyarakat pada waktu itu. Dan itulah sebabnya membutuhkan cukup waktu bagi Dina untuk bergaul, lalu kemudian Syekhem tertarik kepadanya, mungkin saja menjebaknya, lalu kemudian melecehkan dia pada waktu itu. Kalau kita baca cerita ini, maka ada dua nama yang muncul yang sepertinya sangat bertanggung jawab terhadap kekerasan dan kejahatan, yaitu Simeon dan Lewi. Nah, mengapa kekerasan dan kejahatan menjadi bagian orang-orang yang terpilih ini? Lalu mereka dapat kasih karunia, bahkan nama Lewi yang dipilih di situ. Nah, disinilah kita lihat misteri dari kasih karunia. Ya, Tuhan memilih yang Dia tentukan, yang kadang-kadang di dalam kriteria manusia sesungguhnya tidak layak. Kalau kita lihat Yehuda yang dipilih bukan Yusuf, ya. Salomo yang dipilih bukan Absalom, Daud yang dipilih bukan saudara-saudaranya. Kalau kita bertanya, mengapa Lewi terlibat di dalam kejahatan ini, lalu mengapa Lewi masih dipilih juga sebagai jalur di mana para imam yang bertugas di bait suci? Kalau kita lihat setelah pemberian jauh ke depan, ya, kalau kita lihat jauh ke depan, setelah pemberian dari hukum Taurat di Gunung Sinai, maka orang-orang Yahudi terlibat di dalam penyembahan kepada anak lembu emas. Dan satu-satunya suku yang tidak berpartisipasi di dalam penyembahan yang memalukan ini itu adalah suku Lewi. Dan itulah sebabnya maka hak sebagai imam sebenarnya adalah milik dari anak sulung yang pertama. Sekarang hak itu, status itu berpindah kepada kaum Lewi. Jadi peristiwa anak lembu emaslah ini yang melayakkan mengapa Lewi yang kemudian dipilih oleh Tuhan menjadi jalur para imam yang bertanggung jawab untuk ritual di bait suci. Baik, terima kasih pendeta. Dan setelah mereka dari Sikem, mereka pergi ke Bethel, ya. Nah, alasan kenapa mereka pergi ke Bethel saat ini akan kita lihat, yaitu ada 3 alasan utama kenapa mereka harus pergi dari Sikem menuju Bethel, ya. Alasan yang pertama oleh karena pengaruh buruk yang ada di Sikem. Kita sudah lihat tadi bahwa Sikem ini adalah kota-kota yang dikelilingi oleh benteng, dan pada zaman itu kalau kita baca sejarah latar belakang, selalu kota-kota yang dilindungi oleh benteng itu adalah pusat-pusat dari penyembahan berhala pada saat itu, dan Sikem adalah salah satunya. Lalu alasan yang kedua adalah karena masalah yang terjadi dengan orang-orang di Sikem saat itu, ya. Pada saat terjadi masalah, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi di dalam ayatnya yang ke-30, Kejadian pasal 34, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Jadi itu alasan yang kedua kenapa mereka harus pergi ke Bethel, karena ada masalah yang terjadi di sana. Dan alasan yang ketiga kenapa mereka ke Bethel,
Betel ini adalah tempat yang penting dalam sejarah Yakub. Ya, ada makna yang dalam dari kepergian Yakub ke Betel saat itu. Kira-kira 20 tahun yang lalu Yakub pernah ke tempat ini. Pada saat itu dia lari dari rumah tanpa harapan dan ketakutan. Ya, dan dia tiba di tempat ini. Lalu dia diberikan sebuah mimpi, ada tangga yang turun dari surga dan malaikat-malaikat ada di sana. Saat itu Tuhan memberikan perjanjian kepada Yakub bahwa tempat itu Betel akan menjadi milik pusakanya, di mana keturunannya akan menempati tempat itu. Konteks pada saat janji itu diberikan, Yakub adalah seorang dalam pelarian, ya, dan dia tidak tahu apakah dia akan balik kembali ke Kanaan atau tidak. Tetapi saat itu, 20 tahun setelah itu, ketika Yakub telah diberkati, memiliki keluarga dan telah diampuni oleh Esau, kembalinya Yakub ke Betel menandakan janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya. Nah, kemudian pada saat mereka di Betel, Yakub memberitahukan kepada orang-orang yang ada pada saat itu, baik keluarganya dan hamba-hambanya, untuk menjauhkan dewa-dewa. Ya, kenapa sampai dia katakan itu? Sebenarnya siapa keluarganya dan siapa orang-orang atau hamba-hamba yang ikut dengan dia? Jelas orang-orang yang ikut dengan dia saat itu adalah orang-orang yang dimilikinya dari Padang Aram, dan mereka itu jelas adalah penyembah berhala. Keluarganya juga begitu. Contohnya di mana? Kalau kita lihat pada saat Laban mengejar mereka pada saat itu, ada terafim yang disembunyikan oleh Rahel dari Laban. Ketika Laban tiba dan menjumpai Ishak, Laban mengatakan di dalam Kejadian 31 ayat 30, "Mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Itu jelas adalah berhala. Dan menurut Spirit of Prophecy halaman 125 volume yang pertama, pada saat itu anak-anak Yakub tidak semua orang benar. Mereka telah dipengaruhi dengan penyembahan berhala. Oleh karena itu Yakub harus menegaskan kepada mereka harus menyingkirkan dewa-dewa daripada mereka. Ya, karena Yakub ingin agar mereka dia ingin membawa keluarganya ke tanah Kanaan untuk menyembah Allah mereka, yaitu Yahweh. Dan kemudian berapa lama Yakub tinggal di Betel dan apa yang dia terima di Betel, di dalam Alkitab tidak begitu jelas disebutkan lamanya Yakub tinggal di Betel, tetapi ada indikasi bahwa hanya dalam waktu singkat dia tinggal di sana. Oleh karena kepergiannya dari Betel menuju Hebron sepertinya tergesa-gesa. Itu terjadi ketika Rahel sementara hamil tua. Namun di Betel ini dia mendapatkan berkat, di mana Allah meneguhkan kembali janji kepada Yakub di dalam ayatnya yang ke-11, Kejadian 35. "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dari raja-raja akan berasal daripadamu." Dan kenapa dia harus tinggalkan Betel? Apakah itu difirmankan Tuhan? Baik, perjalanan saat itu adalah perjalanan dari Betel menuju Hebron. Dan di dalam perjalanan itu ada dua hal yang terjadi dalam keluarga Yakub. Yang pertama, Rahel melahirkan Benyamin dan dia meninggal. Yang kedua, Ruben tidur dengan gundiknya yaitu Bilha, ya, ibu Dan dan Naftali. Dan kalau kita bisa melihat, sepertinya semenjak awal Tuhan menyuruh mereka untuk tinggal di Betel. Kita bisa baca itu di ayatnya yang pertama, Kejadian 35. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ." Tetapi kenapa mereka harus tinggalkan Betel menuju Hebron? Karena kepergian Yakub dari Betel menuju Hebron karena dia ingin mengunjungi ayahnya Ishak. Kita bisa baca itu dalam ayatnya yang ke-27. "Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre, itulah Hebron." Lalu di sana Ishak mati dan kita dapat informasi bahwa Yakub dan Esau sama-sama menguburkan ayah mereka Ishak di sana. Baik, terima kasih pendeta. Dan setelah kita mempelajari kisah hidup Yakub yang kemudian diganti namanya menjadi Israel, apa pelajaran yang perlu kita ambil daripadanya? Kita semua sama seperti Yakub adalah orang-orang berdosa. Bahkan menghitung kesalahan Yakub sama juga perlu kita hitung kesalahan kita. Tetapi kemudian Yakub diubahkan oleh karena sungguh-sungguh dia mau meminta pengampunan.
jaminan bahwa dia yang tidak layak ini, dia mengakui sendiri dia tidak layak. Kemudian mau diterima oleh karena kasih karunia ilahi. Dan bagi Yakub diperlukan ketabahan dan jiwa besar untuk menerima segala pendidikan Allah. Demikian pula kita. Tidak hanya menerima kasih karunia ilahi, tetapi harus juga berjiwa besar untuk menerima pendidikan Allah, baik buruknya. Dan sebagaimana Yakub itu boleh pada akhirnya menjadi berkat bagi keluarganya walaupun banyak kesalahan, demikian pula kita. Apa tandanya dia boleh menjadi berkat? Karakternya diubahkan. Dan Bible Commentary mengatakan, Seventh Day Adventist Bible Commentary mengatakan, perubahan karakter ini menandakan sebuah hubungan baru. Dan perubahan karakter yang seperti inilah yang diperlukan umat-umat Israel rohani untuk boleh bertahan di dalam segala macam tantangan dan pergumulan. Jadi sebagai jemaat, sebagai anggota gereja, sebagai umat pilihan Allah yang diberkati, kita perlu belajar yang seperti ini dari Yakub. Kemudian Yakub ini tidak sempurna tetapi sepertinya selalu diberkati. Apa rahasianya agar kita juga boleh menerima berkat yang sama? Yang pertama, Yakub dikatakan di dalam roh nubuat itu sangat menghargai berkat. Dia tidak pernah menyepelekan berkat. Walaupun di awalnya ketika hatinya belum dibarui, dia menggunakan caranya. Menggunakan caranya sendiri bukan membuat dia lebih dekat kepada berkat itu, tetapi jauh dari berkat. Kenapa? Karena jauh dari Tuhan sama dengan jauh dari berkat. Walaupun sepertinya dia berhasil oleh karena kerajinannya, tetapi hidupnya menderita, jiwanya kosong pada waktu dia menggunakan caranya sendiri. Kita tidak boleh menggunakan cara kita sendiri. Yang kemudian Yakub mau belajar berserah dan tiba di posisi matang imannya, walaupun pada dasarnya dia adalah manusia yang berdosa. Berkat itu akan tetap jikalau kita mau berserah dan diubahkan. Dan yang paling terakhir, Yakub diubahkan namanya menjadi Israel. Dia diartikan sebagai menang bergumul dengan Allah. Kalau kita mau bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bergumul dengan Allah, kita boleh menang dalam segala pergumulan, khususnya melawan dosa, asalkan kita sungguh-sungguh meminta jaminan daripada Dia. Sebab tidak ada yang bisa membantu kita mengalahkan dosa selain kasih karunia dan kuasa ilahi itu sendiri. Mari kita belajar terus dari Yakub untuk terus berbenah, diubahkan oleh karena kasih karunia ilahi, dan kita berdoa Tuhan akan menyanggupkan kita. Mari kita tutup pendalaman Alkitab kita dengan doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang telah memanggil kami dan telah memakaikan kami jubah kebenaran-Mu sendiri. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang sebagaimana Yakub Engkau terima walaupun dia banyak pelanggaran dan dosa, berkat pun Engkau terus berikan kepadanya. Demikian pula kami yang mau bersungguh-sungguh datang mencari jaminan ilahi, perlindungan dan kemenangan dari dosa-dosa kami pun akan menerimanya. Tolong kami Tuhan, untuk mau diubahkan, untuk mau berserah kepadamu, sebab satu-satunya pengharapan kami di dunia yang berdosa ini ya Tuhan, hanyalah ketika kami datang berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas pengertian, terima kasih banyak untuk tuntunan kuasa Roh Kudus kepada kami. Kami boleh mengerti, namun kiranya terang itu tidak akan pudar, akan terus menerangi hati dan jiwa kami, sampai kami benar-benar matang dan bersedia bagi kerajaan sorga. Inilah doa kami Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.